Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan belajar tentang Google Ads ya. Sebelumnya kan kita udah belajar tentang goal, apa yang mau kita capai di Google Ads. Mulai dari pertama ada branding, kemudian ada consideration, kemudian yang ketiga ada sales, gitu kan, untuk meningkatkan penjualan atau leads di website kita. Lalu yang keempat, kita juga bisa meningkatkan pengunjung dengan website traffic. Nah, kali ini kita akan belajar tentang membuat campaign gitu kan. Eh, Mengetahui apa aja sih pengaturan yang bisa kita otak-atik di Google Ads ini. Oke, langsung aja. Pertama, kita masuk ke campaign name. Campaign name itu kita isi dengan produk yang mau kita iklanin apa. Produk kecantikan, produk kesehatan, semua produk bisa. Asalkan jangan judi ya. Judi pokoknya yang berhubungan dengan black hat itu nggak bakal approve di Google Ads setahu saya. Gitu ya. Nah, karena sekarang adalah studi kasusnya, saya mau tentang produk kecantikan. Salah satu produk kecantikan yang ada di Ayo Bisnis dan Ayo Dropship, namanya Trulum. Gitu ya, teman-teman bisa searching aja. Oke, saya isi dengan Trulum. Kemudian, tanggal saya mulai beriklan. Jadi, nanti saya tahu nih, iklannya mulai dari kapan startnya. Oke, nah, selanjutnya adalah network. Network ini adalah kita mau iklan kita tampil di mana sih, gitu kan. Ada search, ada display. Karena kita lagi bahas search, maka display nggak usah disentang. Oke? Nah, ini kan dibilang katanya include Google Search Partner. Search Partner Google itu siapa sih? Nah, saya juga nggak hafal, nggak tahu malah. Jadi mungkin ada, Google itu kan memiliki partnernya banyak. Maksudnya partner dalam artian partner sama-sama mesin mencari gitu loh. Sama-sama mencari, bisa jadi iklan kita dimunculkan di mesin pencarinya mereka gitu. Kalau ada customer, orang Indonesia, gitu kan, orang Jakarta, nyari pakai search partnernya Google, itu iklan kita juga bisa dimunculin di situ. Tapi kalau saya nggak centang, maka otomatis iklan saya hanya akan tampil di hasil pencarian Google. Gitu. Kalau saya sih, saya centang aja, nggak masalah, karena ini kan sama-sama search. Yang penting dia nyari Trulum, dia nyari pemutih wajah, iklan saya nongol. Udah, itu aja. Oke, yang penting iklan saya nongol berdasarkan kata kunci yang mau ditembak. Oke. Kemudian tadi ada tulisannya show more setting ya. Ini isinya macam-macam, ada start beriklan kapan dan iklan ini berakhirnya kapan. Kalau saya sih nggak usah diisi, karena saya biasanya langsung pause aja iklannya mau kapan berjalan. Mau kapan berjalannya ya, sampai kapan gitu. Kemudian kalau campaign URL ini kalau teman-teman memiliki campaign yang besar gitu kan. Di perusahaan biasanya kita akan pasti pakai tracking template. Tujuannya buat apa sih? Tujuannya itu kebayang nggak teman-teman misalkan punya ratusan campaign atau ribuan gitu kan. Nah, terus terjadi sales gitu, tapi kita nggak tahu campaign mana yang menghasilkan sales gitu kan. Nah, caranya untuk men-track adalah harus pakai template khusus. Tapi kalau sekarang kita mau belajar, kita nggak perlulah repot-repot untuk mengisi tracking template ini. Jadi saya skip dulu. Kemudian Dynamic Search Ads gitu kan. Nah, ini intinya sih Google sangat pintar dalam bikin iklan kita otomatis. Jadi kita nggak perlu repot-repot tuh. Kalau Google Ads kan memang kita harus setting keyword, kemudian harus apa namanya? Ya intinya harus mentarget secara spesifik lah. Tapi dengan adanya Dynamic Search Ads setting ini, kita cukup memasukkan domain kita. Misalkan domain saya itu ini ya, contohnya ya, saya ambil dari punya teman saya. Dia akan langsung mengetahui keyword apa aja yang ada di sini dan menjadi target kita. Ini ya sih nggak perlu repot-repot untuk mentarget keyword gitu ya. Dia langsung secara otomatis bekerja. Oke, nah tapi kita nggak pakai ini sekarang ya. Jadi jangan diisi. Karena ini biasanya nanti memakan budget yang sangat besar. Karena dia akan liar sekali. Iklannya akan liar gitu. Liar itu bisa muncul di mana-mana dengan keyword apa aja.
terlalu broad lah. Oke ya. Kemudian saya jelasin satu lagi, mungkin habis itu saya pause biar nggak terlalu panjang. Untuk targeting dan audience, lokasi ya, lokasi yang ingin ditarget gitu. Kalau Indonesia, boleh Indonesia, tapi saya nggak saranin Indonesia karena terlalu luas gitu. Kalau budget teman-teman cuma 50.000 sehari, 100.000 sehari, sayang banget. Karena sangat-sangat luas. Kenapa nggak kita mentargetkan lokasi-lokasi yang memang banyak peminatnya? Atau lokasi-lokasi yang punya daya belinya tinggi. Gitu ya. Karena saya posisi di Jakarta, maka saya akan pilih Jabodetabek aja dulu. Kliknya ini ya, enter another location, advanced search, terus ke sini, add location in bulk, terus kita ketik aja, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Kalau udah kita klik search, kemudian kita pilih target all. Oke, kalau udah ini ada biru-birunya. Nah, selain itu teman-teman juga bisa, mungkin kalau mau radius ya bisa, gitu, radius tertentu gitu ya. Saya mau Jakarta lagi deh, tapi di targetnya, insert target ya, target, oh sorry, misalkan Jakarta ya, Jakarta, tapi yang mau berapa mile gitu ya, 10, 20, 15 deh target. Nah, dia bisa masuk nih lingkaran ini. Ini saya hanya contoh aja. Jadi intinya kita bisa mentarget secara spesifik. Oke, kita klik save. Nah, di sini ada nyempil nih, location option. Ini maksudnya apa? Ini hati-hati ya teman-teman, dan perlu diperhatikan kalau kita hanya mentarget lokasi yang mudah kita tetapin. Oke, artinya di bagian target teman-teman harus pilih yang tengah. Ini artinya adalah teman-teman hanya memilih audience atau customer yang berada benar-benar di lokasi ini sekarang juga. Intinya waktu iklan teman-teman tayang lah. Tapi kalau yang atas, people in or who show interest in, artinya kita kan misalkan ini ya, kita nggak nembak Surabaya ya. Nah, tapi misalkan ada orang yang mengetikkan gini, jual, orang Surabaya mengetikkan kata kunci gini, jual pemutih wajah di Jakarta. Padahal posisi lagi di Surabaya. Nah, dia akan muncul iklan di sini. Padahal dia orang Surabaya, kita nggak mau target. Kenapa? Misalkan mungkin, saya mau ngasih gratis ongkos kirim, tapi kalau Jabodetabek aja, kalau Surabaya nggak mau ah. Nah, kan jadinya nggak masuk target kita gitu. Jadinya kita buang-buang duit. Oke ya. Tapi kalau misalkan teman-teman ada budget lebih, ya monggo, nggak apa-apa, it's okay gitu. Tapi kalau saya sih, saya biasanya menyarankan hanya pilih yang tengah, biar nggak terlalu broad, terlalu lebar. Ini juga berlaku untuk Google Display gitu ya. Apalagi Google Display udah lebih liar lagi, jadi harus benar-benar tertarget. Exclude ini artinya adalah lokasi yang nggak pengen kita targetin. Kadang sih beberapa kasus muncul ya, misalkan kita udah nggak mentargetkan Papua nih misal, ternyata masih ada tuh yang masuk dari Papua. Nah, itu kita bisa tambahkan aja itu di sini di advanced search misalkan ya. Tadi kalau add location in bulk Papua misalkan, karena sangat jauh lokasinya. Nah, ini pilih exclude all gitu ya. Dan dia akan menjadi warna merah. Ini sebenarnya nggak perlu diisi, tapi ini biasa diisi kalau misalkan memang secara data ada WhatsApp masuk, ternyata dia orang jauh, orang Sumatera, orang Kalimantan gitu ya, orang Sulawesi, yang intinya orang-orang yang nggak mau kita target. Oke, sampai sini dulu. Kita akan lanjutkan di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.